Perkenalkan, saya Jesinta Kristiana, mahasiswa MBA UGM Jakarta Angkatan MBA 53 dengan konsentrasi manajemen strategik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai strategi bersaing dalam meningkatkan market share bisnis jasa sistem pembayaran KRIS Bank ABC. Pembahasan ini dilatar belakangi sepanjang tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,05% dengan PDB per kapita sekitar 74 juta. Pertumbuhan ini didukung oleh berbagai sektor, termasuk sektor jasa, manufaktur, dan juga perdagangan. Perbankan juga memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung perekonomian Indonesia, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang masyarakat, mengalokasikan sumber daya keuangan ke sektor-sektor produktif dalam perekonomian sehingga sektor bisnis dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produksi serta daya saing. Digitalisasi Bank Indonesia juga terus mendorong masyarakat Indonesia untuk bertransaksi non-tunai, didukung oleh industri perbankan dan lembaga non-bank atau financial technology fintech yang merupakan perpanjangan tangan dari Bank Indonesia untuk menciptakan cashless society. Bank Indonesia juga mengeluarkan blueprint sistem pembayaran Indonesia BSPI pada tahun 2025, diantaranya KRIS sebagai salah satu wujud implementasi BSPI. KRIS merupakan QR Code yang disatukan dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran PJSP, baik bank dan juga lembaga non-bank yang dapat ditransaksikan melalui penyedia aplikasi dari penyelenggara manapun. Pengguna KRIS di Indonesia masih tergolong baru, di mana per tanggal 1 Januari 2020, implementasi KRIS diresmikan berdasarkan peraturan anggota Dewan Gubernur. Dan sejak diimplementasikan, tercatat pada tahun 2023 terdapat 113 PJSP, meningkat 57% dari tahun 2022, volume transaksi KRIS sebesar 220 triliun, meningkat 126%, dan jumlah merchant sebesar 30 juta meningkat 27% dari tahun sebelumnya. Namun penelitian melihat munculnya manajemen dilema pada Bank ABC, di mana jumlah merchant Bank ABC bertumbuh tidak signifikan dengan porsi jumlah merchant masih kecil dibandingkan dengan kompetitor. Jumlah merchant Bank ABC juga mendapatkan posisi ke-8 dengan besaran presentasi yang sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan kompetitornya di industri penyedia jasa pembayaran KRIS. Terdapat potensi yang sangat besar terhadap penggunaan KRIS sebagai channel pembayaran di Indonesia. Namun jika dilihat pada data tersebut, posisi market Bank ABC ini masih kurang optimal, maka diperlukan adanya evaluasi strategi Bank ABC dalam meningkatkan market share pada bisnis jasa sistem pembayaran KRIS. Dalam penelitian ini terdapat pertanyaan, yaitu yang pertama, apa faktor lingkungan bisnis eksternal dan internal yang mempengaruhi bisnis jasa sistem pembayaran KRIS Bank ABC? Lalu alternatif strategi apa yang masih dapat diupayakan oleh Bank ABC dalam meningkatkan market share di bisnis jasa sistem pembayaran KRIS? Lalu tujuan penelitian adalah menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi bisnis sistem jasa pembayaran KRIS di Bank ABC, menyusun alternatif strategi yang dapat diupayakan oleh Bank ABC agar dapat terus meningkatkan market share di bisnis jasa pembayaran KRIS. Manfaat penelitian bagi praktisi diharapkan menganalisa faktor eksternal dan internal Bank ABC mempengaruhi strategi perbankan dalam meningkatkan market share KRIS. Lalu bagi akademisi, peneliti juga ini berguna bagi akademisi untuk meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan mengenai analisis strategi pada faktor eksternal dan internal perusahaan dan penentu strategi perusahaan dalam menghadapi kondisi yang serupa. Masuk pada bagian landasan teori, peneliti menggunakan analisa faktor eksternal dan internal, di mana pada faktor eksternal menggunakan teori Pestel. Analisa Pestel dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, lingkungan alami atau environmental, dan juga legal atau regulasi sesuai dengan buku dari Thomson. Yang kedua adalah The Five Forces Framework, di mana kerangka kerja 5 kekuatan atau juga dikenal dengan analisis 5 kekuatan digunakan untuk menganalisis industri dan juga pengembangan strategi. Ketiga, untuk faktor internal, peneliti juga menggunakan FRIO. FRIO ini disusun dalam serangkaian yang terdiri dari 4 pertanyaan dalam suatu aktivitas bisnis. Yang pertama itu terkait value, rarity, dan juga imitability, dan juga terakhir adalah organization. Lalu penelitian juga menggunakan 3 tahap formulasi strategi. Yang pertama adalah tahap memasukkan data menggunakan matriks eksternal factor evaluation atau EV dan internal factor evaluation matrix atau EV.
tahap pencocokan data di mana penelitian menggunakan SWOT matrix dan internal external matrix, dan yang ketiga yaitu tahap pengambilan keputusan menggunakan quantitative strategic planning matrix atau QSPM. Kerangka penelitian dimulai dari pengumpulan data dan mengidentifikasi lingkungan, lalu kemudian tahap pengolahan data, dan juga diakhiri dengan tahap analisa data. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data primer melalui wawancara narasumber yang terdiri dari 1 pihak eksternal dan juga 4 pihak internal perusahaan, didukung dengan data sekunder yaitu laporan tahunan, website Bank ABC, report performance, dan juga peraturan pemerintah. Masuk dalam tahap analisa faktor eksternal menggunakan PESTEL. Dalam bagian ini dapat dilihat bahwa faktor politik di mana pemerintah memberikan dukungan yang besar terhadap ekonomi digital melalui program Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. Selain itu, fokus pada peningkatan inklusi keuangan menjadi peluang untuk memperluas adopsi KRIS terutama di daerah terpencil dan sektor UMKM. Namun, terdapat ketergantungan pada kebijakan BI dan OJK seperti terkait biaya transaksi dan kepatuhan regulasi AML CFT, dan juga selain itu potensi ketidakstabilan politik untuk menjadi ancaman bagi keberlangsungan digitalisasi. Kemudian, diperlukan kepatuhan terhadap regulasi yang lebih baik serta memanfaatkan peluang ekspansi pasar dengan mendukung digitalisasi UMKM bersama pemerintah. Lalu masuk ke aspek ekonomi, kita lihat bahwa memang pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang terus meningkat mendorong kebutuhan akan transaksi digital. Selain itu, adopsi teknologi smartphone yang tinggi menjadi katalisator khususnya di generasi muda dan masyarakat perkotaan. Namun memang stabilitas ekonomi dan inflasi menjadi tantangan. Persaingan ketat di sektor fintech juga mengharuskan kita menawarkan insentif yang menarik. Tidak lupa juga biaya infrastruktur digital di daerah terpencil menjadi terkendala. Strategi pemasaran yang efektif dan investasi pada teknologi inovatif sangat penting untuk mendukung transaksi KRIS bagi dari sisi konsumen maupun merchant. Masuk ke dalam aspek budaya, perubahan gaya hidup menuju cashless society semakin didukung oleh pandemi dan program edukasi dari pemerintah. Peningkatan daya beli kelas menengah juga menjadi peluang besar untuk memperluas adopsi KRIS. Di sisi lain, budaya transaksi tunai masih sangat kuat, terutama di daerah luar perkotaan. Literasi keuangan dan digital di area terpencil juga masih rendah dengan akses terhadap internet dan smartphone yang belum merata. Pengembangan produk dengan user interface yang lebih mudah dan edukasi mengenai manfaat KRIS yang sangat diperlukan. Selain itu, memperluas aksesibilitas KRIS di daerah terpencil melalui kerjasama dengan pemerintah menjadi langkah yang sangat penting. Penetrasi smartphone kita lihat bahwa di Indonesia sangat tinggi ya, terutama di generasi muda dan masyarakat perkotaan. Menjadi peluang besar untuk adopsi digital. Selain itu, kebutuhan konsumen dan teknologi yang cepat dan juga aman semakin mendorong penggunaan KRIS. Namun, memang terdapat kesenjangan infrastruktur digital di beberapa daerah yang masih menjadi penghambat. Hal ini memperburuk oleh resiko keamanan dan juga KRIS, penggunaan KRIS. Lalu investasi dalam infrastruktur dan teknologi keamanan dilakukan untuk mendukung adopsi yang lebih luas lagi, sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan KRIS itu sendiri. Lanjut, untuk aspek lingkungan, percepatan ekonomi digital yang terjadi pada saat pandemi, khususnya pada tahun 2020 hingga 2022, menunjukkan pergeseran yang signifikan ke transaksi tanpa kontak fisik yang sangat mendukung penggunaan KRIS. Namun, ketergantungan pada infrastruktur fisik dan energi terutama di daerah terpencil masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Maka diperlukan adanya promosi tentang manfaat dan kemudahan penggunaan KRIS harus ditingkatkan juga untuk menjangkau lebih banyak masyarakat termasuk di wilayah yang belum terakses optimal. Lalu terakhir, aspek regulasi, di mana kebijakan perlindungan konsumen yang semakin baik menjadi peluang untuk meningkatkan kepercayaan terhadap KRIS. Namun, kepatuhan terhadap regulasi dari Bank Indonesia dan OJK termasuk terkait AML CFT dan perlindungan data pribadi menjadi tantangan yang harus diperhatikan. Jika tidak dipenuhi, dapat mempersulit adopsi KRIS di industri pembayaran digital. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran juga perlu diperkuat dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, edukasi terkait perlindungan data juga untuk ditingkatkan untuk mengurangi keraguan dari publik. Selanjutnya, analisa The Five Force Framework, di mana yang pertama adalah supplier bargaining power, kekuatan pemasok. Memang
teknologi yang cukup tinggi, namun skala ekonomi Bank ABC ini dengan jumlah customer dan pengguna yang sangat tinggi memungkinkan negosiasi yang menguntungkan, maka supplier bargaining power dalam tingkat sedang. Lalu, rendahnya biaya beralih dan banyaknya alternatif layanan digital memberikan kekuatan tawar yang tinggi bagi nasabah, maka buyer bargaining power dan price sensitivity masuk ke dalam kategori tinggi. Persaingan sangat ketat di industri perbankan dengan banyak pemain besar termasuk lembaga bank dan juga non-bank yang memberikan inovasi digital dan juga insentif yang menarik, sehingga rivalry among competing sellers masuk dalam kategori tinggi. Tingginya regulasi dan juga kebutuhan modal membuat masuknya pendatang baru di industri keuangan yang sangat sulit. Maka threat of new entrants masuk ke dalam kategori rendah. Kehadiran fintech dalam dompet digital dan peer-to-peer lending menjadi alternatif pengganti untuk beberapa layanan perbankan tradisional, maka seller of substitute products masuk dalam kategori tinggi. Masuk ke dalam analisa Frio, ditemukan terdapat 10 temuan terkait sumber daya kapabilitas, namun terdapat 4 sumber daya yang bernilai langka, sulit ditiru, dan terorganisasi dengan baik, yaitu pertama, infrastruktur alat atau mesin mendukung sistem pembayaran yang kuat, yang kedua, ekosistem pendukung transaksi on-us, yang ketiga adalah customer base atau jumlah nasabah, yang keempat adalah citra dan pengalaman perusahaan yang kuat di industri perbankan di Indonesia. Peneliti juga menganalisis faktor SWOT dan masuk dalam tahap 2, yaitu input stage, di mana disimpulkan bahwa skor rata-rata tertimbang atas analisa strategi eksternal sebesar 3,03 dan strategi faktor internal sebesar 2,80. Berdasarkan matriks internal eksternal atau IE, skor IV sebesar 3,03 dan FV sebesar 2,80 menempatkan posisi Bank ABC dalam sel 4 atau pertumbuhan. Posisi ini mengindikasikan bahwa Bank ABC memiliki kekuatan internal yang besar untuk mendukung pengembangan layanan kris, sementara kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang eksternal berada pada tingkat sedang hingga baik. Hal ini mencerminkan potensi besar Bank ABC untuk mendorong pertumbuhan di sektor pembayaran digital melalui strategi yang agresif. Masuk dalam tahap matching stage, di mana teridentifikasi terdapat 9 strategi alternatif yang dapat diambil oleh Bank ABC, yaitu memanfaatkan customer base dan ekosistem on-us dengan berkolaborasi bersama mitra strategis untuk menjangkau lebih banyak merchant, memanfaatkan infrastruktur, alat, sistem, dan teknologi yang dapat diandalkan untuk mendukung program inovasi produk, kris CPM, dan juga kris STEP. Lalu yang ketiga, memanfaatkan kekuatan dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk dapat berkompetisi dengan pemain besar seperti bank dan juga fintech dengan berinovasi mengikuti kebutuhan konsumen. Lalu yang keempat, memanfaatkan modal finansial untuk berinvestasi dalam mengembangkan digitalisasi dan inovasi. Lalu yang kelima, mengatasi respon perusahaan yang kurang agile menghadapi potensi bisnis melalui kerjasama dengan mitra strategis, kemudian memanfaatkan peluang dari dukungan regulator untuk mempercepat proses pengembangan produk dan sistem, optimalisasi pemanfaatan data customer base untuk dapat memanfaatkan pertumbuhan transaksi kris, mempercepat proses pengembangan produk dan sistem menghadapi pemain besar yang bergerak lebih agresif dan agile, dan juga menangani ekspektasi tinggi nasabah dengan memperkuat tim beradaptasi dengan menciptakan inovasi berkelanjutan dan memastikan layanan tetap kompetitif dan sesuai kebutuhan pasar. Kemudian peneliti juga masuk ke dalam tahap decision, di mana dari 9 strategi alternatif yang disampaikan sebelumnya, terdapat strategi yang dapat diprioritaskan. Yang pertama adalah memanfaatkan customer base dan ekosistem on-us dengan berkolaborasi bersama mitra strategis untuk menjangkau lebih banyak merchant. Yang kedua, memanfaatkan kekuatan dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk dapat berkompetisi dengan pemain besar seperti bank dan juga fintech dengan berinovasi mengikuti kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga, mengoptimalisasi pemanfaatan data customer base untuk dapat memanfaatkan pertumbuhan transaksi kris. Lalu kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor FV masuk dalam kategori kuat sebesar 3,03. Hasil ini menunjukkan bahwa Bank ABC dapat memanfaatkan peluang untuk dapat menghadapi ancaman. Bank ABC dapat memanfaatkan kerjasama dengan mitra strategis untuk bergerak lebih agresif dan agile sehingga dapat berkompetisi dengan pemain lain di industri jasa sistem pembayaran kris. Faktor IV, total skor rata-rata tertimbang matriks IV Bank ABC sebesar 2,80. Di atas rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa faktor internal Bank ABC cukup mampu untuk memanfaatkan kekuatan untuk meminimalisir kelemahan. Bank ABC juga memanfaatkan customer base yang dimilikinya saat ini, yaitu sebesar 30 juta nasabah untuk mendapatkan peluang transaksi ekosistem on-us, sehingga Bank ABC mendapatkan keuntungan maksimal.
dari bisnis ini. Lalu hasil analisa matriks IE menunjukkan bahwa Bank ABC masuk dalam kuadran 4 yaitu stabilitas dan seleksi, maka Bank ABC perlu mengoptimalisasikan kekuatan internal untuk dapat meningkatkan posisi industri jasa sistem pembayaran KRIS. Lalu strategi yang dapat diterapkan Bank ABC berdasarkan hasil analisa matriks SWOT dan penilaian skor TAS, di mana berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti juga memberikan saran kepada manajemen Bank ABC untuk dapat mempertimbangkan strategi bisnis ke depan di bisnis jasa sistem pembayaran KRIS berdasarkan hasil analisa penelitian, yaitu yang pertama, memanfaatkan customer base dan ekosistem on us dengan berkolaborasi bersama mitra strategis dan menjangkau lebih banyak merchant. Yang kedua, memanfaatkan kekuatan dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk berkompetisi dengan pemain besar seperti bank lain dan juga fintech dengan berinovasi mengikuti kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, mengoptimalisasikan pemanfaatan data customer base untuk dapat memanfaatkan pertumbuhan transaksi KRIS. Demikian pemaparan tesis saya. Diharapkan melalui penelitian ini bagi akademik dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur serta Bank ABC dapat memiliki strategi ke depan untuk terus berinovasi dalam menghadapi dinamika bisnis di era digital sehingga dapat meningkatkan strategi bersaing dalam meningkatkan market share di bisnis jasa sistem pembayaran KRIS Bank ABC. Demikian, terima kasih.